Hai, ketemu lagi kita sob. Dunia per SUV-an memang lagi digandrungi di Indonesia sob. Akhir-akhir ini banyak banget mobil berjenis SUV yang bermunculan, baik untuk versi listrik hybrid maupun konvensional. Salah satu brand yang menjadi raja dari segala raja akhirnya kembali meluncur sob. Apakah itu? Kita intern dulu. Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Range Rover, mobil yang terkenal dengan kemewahannya dan juga kesan sporty dan modern, yang dipadu-padankan menjadi satu kendaraan. Untuk kualitas, tidak ada yang meragukan lagi, di mana mobil ini dipercaya oleh banyak kalangan eksekutif, karena memang kualitasnya yang tidak biasa-biasa saja. Setelah banyak gempuran dari Jepang, Tiongkok, dan Korea, akhirnya mobil ini kembali terlahir dengan wajah yang tetap fresh, namun dengan sentuhan yang futuristik. Mari kita bahas sekarang apa mobil ini, tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe-nya sob. I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. Eksterior, SUV mewah yang terkenal Land Rover Range Rover akhirnya masuk ke generasi kelima untuk tahun 2022. Model baru ini menampilkan tampilan yang familiar dengan garis-garis halus yang membuat mobil premium ini tetap terlihat modern. Plus, Land Rover memuatnya dengan semua teknologi terbaru. Range Rover baru menggunakan platform MLA Flex Land Rover. Pembeli dapat memilih tata letak jarak sumbu roda pendek dan panjang, tergantung pada tingkat trim dan preferensi pembeli. Dimungkinkan untuk mendapatkan konfigurasi 4, 5, ataupun 7 kursi. Jadi bisa milih sob, nggak cuma kaku satu desain aja. Desain Range Rover terbaru mengembangkan penampilan model yang sudah mapan, tetapi menyederhanakan hal-hal hingga ke aspek elemen tampilan, sehingga penampilannya terlihat sangat halus, termasuk tepi pintu yang sudah membulat menyatu dengan kaca dalam transmisi yang mulus. Sentuhan-sentuhan kecil ini menghasilkan keaerodinamisan yang cukup baik untuk mobil besar ini, karena koefisien drag yang dihasilkan termasuk mengesankan, hanya 0,30. Keren. Secara overall mobil ini memang masih menggunakan basic yang sama dengan bentuk yang mirip-mirip, tapi sudah dibalut dengan kemodernan yang hakiki sob, dengan fitur yang pastinya segudang dan memuaskan para pengemudi. Kita bahas setelah ini. Interior. Untuk interior, pengemudi disambut dengan klaster instrumen digital 13,7 inch. Bagian tengah menampilkan layar infotainment dengan layar sentuh 13,1 inch yang memiliki haptic feedback sebagai informasi saat menggunakan perangkat lunak. Penumpang di belakang dapat menikmati sepasang layar hiburan 11,4 inch yang dipasang di sandaran kursi depan dengan kursi belakang kelas eksekutif yang tersedia. Terdapat layar sentuh 8 inch pada sandaran tangan armrest tengah. Selain ketangguhannya, Range Rover juga harus mewah. Untuk mencapai itu, Signature Sound System Meridian dengan 35 speaker 1600 watt pada trim autobiografi memiliki peredam bising untuk membuat kabin lebih senyap. Land Rover bahkan memasang sepasang speaker 20 watt pada 4 sandaran kepala utama yang bahkan diklaim dapat menciptakan efek mirip dengan menggunakan headphone kelas atas. Gokil. Beda ya? Beda harga, beda rasa ya? Ngomongin soal fitur, Range Rover menggunakan suspensi udara adaptif dengan poros belakang 5-link axle yang menggunakan sistem navigasi untuk menyesuaikan sistem untuk jalan yang dilalui. Mobil ini juga beroperasi pada adaptive cruise control dan bantuan kemudi atau driving assist untuk memperlancar berbagai hal berdasarkan apa
yang dilakukan teknologi ini. Anti-roll bar aktif yang dikontrol secara elektronik juga membantu menjaga kenyamanan saat berkendara. Land Rover mengatakan mereka bereaksi lebih cepat daripada tata letak hidrolik, serta sistem ini dapat menghasilkan torsi sampai 1400 Nm ke bodi. Dan Range Rover baru mendapatkan kemudi semua roda atau all-wheel steering, bukan all-wheel drive ya sob, jadi all-wheel steering. Keempat rodanya bisa di-steer, sehingga secara elektrik dapat menggerakkan roda belakang sampai 7,3 derajat. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan manuver kendaraan. Sistem ini membuat lingkaran belok kurang dari 11 meter. Kekil. Like summertime, till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. Kita ngomongin soal mesin. Ada yang baru, gak mungkin cuma itu aja sob. Termasuk soal mesin. Pembeli di Eropa kini memiliki banyak pilihan mesin, termasuk 2 PHEV plug-in hybrid, 3 mesin bensin, dan 3 mesin diesel. Pasar Amerika hanya mendapatkan 2 opsi powertrain yang diluncurkan, yakni P400e plug-in hybrid yang menghasilkan tenaga 434 horsepower. Varian itu bergabung dengan jajaran di Amerika Serikat untuk model tahun 2023 dan opsi listrik murni atau full elektrik yang akan datang pada tahun 2024. Semua Range Rover hadir dengan penggerak all-wheel drive dan diferensial belakang pengunci aktif yang dapat menyeimbangkan torsi dari sisi ke sisi di belakang. Untuk wilayah Eropa, varian PHEV menggabungkan varian mesin 3000cc inline 6 dengan baterai lithium ion 38,2 kW dengan motor listrik 151 horsepower yang terintegrasi ke dalam transmisi. Dari sisi akselerasi, P510e PHEV mencapai 96 km per jam dalam 5,3 detik atau 100 km per jam dalam 5,6 detik. Land Rover memperkirakan jangkauan WLTP pada daya listriknya mencapai 100 km dan jangkauan dunia nyatanya mencapai 80 km. Kalau di Indonesia pastinya akan mengadopsi yang untuk setir kanan sob, dan yang paling dekat adalah yang versi Eropa. Apakah mungkin mobil ini masuk Indonesia? Sangat mungkin sob, karena mobil-mobil sebelumnya sudah masuk di Indonesia dan digunakan oleh para pejabat juga. Gimana? Tertarik buat beli? Kalau ngomongin soal harga, nah ini sob, ada harga, ada kualitas. Dengan kualitas yang sekeren dan segokil itu, mobil ini dibanderol dengan hanya 1,42 miliar. Hanya sob. Hanya yang nggak sedikit ya sob, baca aja deg-degan gimana bayarnya. Jadi ya mungkin untuk kaum mending kayaknya nih sob, kayak belum bisa deh beli kayak ginian. Tapi untuk sekedar informasi, ya it's okay lah. Oke, sekian dulu sob info dari TNT Corner. Terima kasih dan sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, dan bahagia dunia akhirat. Amin. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.